masuk di praktikum. Jadi yang pertama dibahas di sini bahwa penyakit-penyakit dari nervous system itu, penyakit infeksi itu bisa terjadi secara hematogen, direct implantation, local extension, dan peripheral nerves. Di mana di sini yang paling sering itu adalah secara hematogen ya. Di mana bisa terjadi secara retrograd. Juga bisa terjadi pada direct implantation, misalnya pada ada trauma ya, ada luka terbuka, kemudian ada lumbal fungsi ya, ataupun pada saat pembedahan, walaupun itu jarang terjadi. Kemudian pada local extension itu oleh karena adanya rongga-rongga ya, sinus, kemudian infeksi gigi, jadi hati-hati kalau ada yang giginya ada infeksi, jadi harus ditangani. Kemudian ada osteomyelitis, kemudian ada meningomyelocele. Kemudian bisa juga terjadi secara peripheral nerves. Ini biasanya oleh beberapa kuman patogen, virus ya, yang menyebabkan rabies ataupun herpes zoster. Di sini dikemukakan tentang meningitis. Itu adalah suatu inflamasi pada bagian leptomeninx sampai ke bagian space subarachnoid. Tapi kalau misal itu disebut meningitis ya, kalau misalnya dia lebih mengenai bagian dalam lagi, parenkimnya bisa didiagnosis sebagai meningoencephalitis. Tapi istilah ini juga bisa digunakan pada yang non-infeksius, misalnya chemical meningitis, kemudian ada yang respon dari non-bakterial ya, iritan seperti adanya debris, ataupun adanya ruptur dari epidermoid cyst. Kemudian ada karsinomatus meningitis, di mana sel-sel kanker itu menyebar metastasis ke bagian space subarachnoid. Jadi infectious meningitis itu dibagi atas akut pyogenik, itu disebabkan oleh bakterial, kemudian aseptik atau viral, kemudian kronik itu umum ya, diketahui itu adalah tuberkulos, kemudian spirochetal ataupun jamur. Jadi penilaian terhadap cairan cerebrospinal itu seringkali bermanfaat ya untuk membedakan penyebab-penyebab dari berbagai macam dari meningitis ini sendiri. Kemudian pada akut pyogenic meningitis atau bakterial meningitis, ini dikatakan yang paling sering ya, penyebab yang paling sering. Kemudian penyebabnya itu bervariasi tergantung dari usia pasien. Kalau pada neonatus itu umumnya Escherichia coli dan grup beta streptococcus. Kemudian pada dewasa muda, pada remaja dan dewasa muda itu biasanya penyebabnya Neisseria meningitidis. Kemudian pada dewasa yang lebih tua ya gitu ya, itu Streptococcus pneumoniae dan Listeria monocytogenes. Nah, tanda sistemik jika terjadi adanya iritasi meningeal ini dan bisa menyebabkan gangguan neurologik, itu termasuk sakit kepala, kemudian fotofobia ya, jadi pasiennya merasa tidak nyaman dengan adanya
cahaya, kemudian ada irritability, kemudian gangguan kesadaran ya, kemudian ada nyeri tengkuk atau kaku. Kemudian pada pemeriksaan cairan cerebrospinal itu dijumpai banyak neutrofil, kemudian protein yang tinggi dan glukosanya rendah. Nah, jika tidak diobatin, tidak ditangani fatal, tapi tapi dengan diagnosis yang baik dan penanganan yang baik dengan pemberian antibiotik, biasanya pasien ini ya bisa diselamatkan gitu, bisa sembuh. Nah, ini dia contohnya makroskopiknya. Ini ya ada pyogenic meningitis, jadi banyak exudate ya, pus gitu di bagian permukaan ini, cerebellum. Kemudian di sini ada cerebral abscess pada daerah lobus frontal. Jadi ini tidak, ini gambaran makroskopis ini didapat dari otopsi ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya pasiennya dilakukan seperti ini ya. Jadi ini umumnya dari otopsi. Kemudian aseptic meningitis ini merupakan istilah klinis ya untuk menyatakan suatu akut, penyakit akut dari meningeal, disebabkan oleh biasanya virus ya. Dan biasanya bisa sembuh sendiri, dikatakan begitu di sini. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinalnya menunjukkan adanya sel-sel limfosit ya yang meningkat. Kemudian proteinnya sedikit meningkat, glukosa normal level, glukosanya normal, dan dikatakan ini bakterianya tidak bisa dikultur. Jika ini ya, jika terlalu dalam gitu ya, jadi sulit untuk mengambil serologinya untuk kultur. Jadi tidak ada perbedaan secara makroskopik di sini ya. Jadi hanya dijumpai ada yang membengkak begitu, yang bisa dilihat juga pada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian secara mikroskopik ya dijumpai adanya infiltrat dari limfosit yang abnormal ya dengan tingkat yang ringan sampai moderate. Kemudian chronic meningitis itu beberapa bakteri patogennya itu Mycobacteria, kemudian ada beberapa jenis yang spirochetes dan fungi. Jadi infeksi dari organisme ini bisa melibatkan parenkim dari otak itu sendiri. Nah, ini dia dari ya tuberculosis meningitis, ini sering ya dijumpai ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya koas biasanya sering menjumpai kasus seperti ini. Jadi secara umum gejalanya ya kalau dari daerah otak ya pasti sakit kepala, kemudian malaise, kemudian mental confusion ya, dan mental confusion dan vomiting, muntah begitu. Jadi cairan cerebrospinalnya terjadi peningkatan sedikit ya, di mana kita lihat adanya sel-sel mononuklear ataupun campuran dari polimorfonuklear dan mononuklear. Di mana di sini protein level proteinnya meningkat ya, jadi ini khas. Glukosanya bisa sedikit menurun ataupun normal. Nah, di sini bisa membentuk suatu massa ya. Kalau pada tuberculosis meningitis ini disebut sebagai tuberkuloma.
di mana kronik tuberculosis meningitis ini bisa berlanjut menjadi fibrosis dan hidrosefalus. Kemudian infeksi lainnya itu viral encephalitis. Jadi kalau misalnya viral encephalitis itu melibatkan parenkimnya ya, jadi menjadi meningoencephalitis. Dan di sini pada viral encephalitis ini ada karakteristik adanya inclusion bodies. Kemudian ini biasanya disebabkan oleh virus rabies dan poliovirus. Ya, ini virusnya ya, jadi banyak. Jadi ini dia gambarannya yang A dan B banyak infiltrasi dari sel-sel limfositnya. Kemudian di sini ada destruksi dari bagian inferior frontalnya ya. Nah ini dia dari pasien HIV ya juga bisa menunjukkan suatu encephalitis. Jadi di sini ada mikroglia yang mengelompok gitu ya. Jadi membentuk suatu nodul dan ini membentuk gambaran suatu multinucleated giant cell. Ya, ini multinucleated giant cell. Jadi sel yang berinti banyak. Nah, selanjutnya kelainan yang dijumpai yang sering ya, yang dilakukan, yang diperiksa oleh seorang patolog itu adalah biasanya suatu tumor ya. Untuk infeksi itu jarang dikirimkan ke kami. Jadi biasanya kalau PA itu menerima suatu tumor gitu. Jadi dikatakan insidensinya itu CNS tumor itu 10 sampai 17 per 100.000 individu ya. Kemudian kalau yang intrakranial tumor itu 1 sampai 2 per 100.000. Kemudian pada yang intraspinal tumor itu 1/2 sampai 3 per 4 itu adalah tumor primer dan sisanya itu adalah metastasis. Ya, jadi tumor itu merupakan umumnya tempat selain tumor primer juga merupakan suatu organ yang menjadi tempat metastasis dari suatu karsinoma biasanya. Dikatakan tumor di CNS ini banyak ya dijumpai pada anak-anak ya. Jadi dikatakan sekitar 20% dari tumor anak-anak itu adalah tumor CNS. Jadi tumor pada anak-anak dan dewasa itu biasanya memiliki karakteristik untuk subtipe histologi dan lokasinya. Untuk anak-anak itu sering dia lokasinya itu di fossa posterior, sedangkan di dewasa itu di daerah supratentorial. Jadi kalau adik-adik ini udah semester 6, udah senior, berarti sudah banyak melewati blok ya. Jadi dikatakan kalau tumor CNS itu unik karakteristiknya, karena di situ beda dengan keganasan lainnya, misalnya pada serviks ya. Kalau pada serviks kan ada squamous carcinoma CA cervix in situ gitu ya. Ataupun kalau blok urologi ada PIN ya, prostat intraepithelial neoplasia, atau EIN, endometrial intraepithelial neoplasia begitu. Nah, kalau di CNS ini tidak ada yang
karsinoma in situ atau premalignan ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi walaupun dia low grade, lesinya low grade, tapi kalau misalnya dia infiltrasi ke jaringannya, jadi memberikan klinis yang memberikan efek yang ini ya, yang sangat merugikan, serius gitu ya. Apalagi sampai lokasinya itu sulit untuk dilakukan operasi. Jadi diagnosisnya, prognosisnya semakin jelek gitu. Jadi tumor di CNS itu bergantung juga terhadap lokasi dia muncul begitu, walaupun dan juga bergantung dengan histologinya itu sendiri ya. Nah jadi kalau misalnya dia benign gitu, kayak meningioma benign, tapi dia muncul di medula, jadi menekan medula, jadi menyebabkan gangguan pernapasan begitu ya. Jadi dikatakan sebenarnya sih tumor-tumor glioma itu yang memang jarang ke jaringan lainnya begitu. Karena ya memang ya kalau misalnya dia ya jarang lah dia menyebar ke luar dari otak ya. Tapi ya kalau ya karena memang dia prognosis yang jelek ya. Jadi intinya pasiennya ya keburu meninggal begitu. Dengan kata lain. Nah ini glioma. Jadi ini adalah tumor yang mengenai parenkim otak di bagian atas astrositoma, oligodendroglioma, dan ependymoma. Jadi sebenarnya gambarannya ya mirip-mirip karena tapi dibedakan morfologinya ini ya dibedakan dari tipe dari sel glial itu sendiri. Jadi ya dibedakan dari morfologinya. Jadi di sini sangat diperlukan sebenarnya informasi genetik ya. Jadi bisa menentukan prognosis begitu. Nah ini diffuse astrocytoma. Jadi ini merupakan 80% di lebih kurang 80% glioma yang dijumpai pada dewasa dan umumnya pada dekade keempat dan keenam kehidupan. Biasanya pada daerah cerebral hemisphere. Kemudian biasanya pasiennya mengeluhkan seizure ya, jadi seperti epilepsi begitu, kejang ya. Kemudian headache, kemudian ada neurologic deficit bergantung dari lokasi yang terlibat. Nah, secara histologi itu astrocytoma itu terbagi atas 3 grup ya. Jadi ada diffuse astrocytoma itu ada grade 2, kemudian anaplastik astrocytoma itu grade 3, dan glioblastoma multiforme gitu dulu istilahnya. Itu grade 4. Jadi ini sangat ganas. Nah, jadi nama lainnya itu di WHO yang terbaru itu astrocytoma WHO grade 4. Jadi ada 2 dia lagi. Dan di sini genetik ya sangat membantu untuk menentukan prognosis. Jadi tapi kita di sini belum ini ya, belum ada. Jadi dikatakan rata-rata kelangsungan hidupnya lebih dari 5 tahun itu bergantung dari sel-sel yang anaplastiknya itu sendiri ya. Kemudian bergantung dari cepatnya pertumbuhan tumor. Jadi adanya glioblastoma itu prognosisnya biasanya jelek.
dengan terapi di reseksi, di radioterapi dan kemoterapi, rata-rata kelangsungan hidupnya hanya sekitar 15 bulan ya. Jadi di sini yang perlu saya tekankan bahwa untuk tumor CNS ini biasanya kalau di organ lain ada stage-nya ya, ada staging gitu. Tapi kalau misalnya di CNS ini tidak ada berhubungan dengan staging, jadi dia lebih memerlukan grading gitu ya. Kira-kira adik-adik tahu beda staging dan grading? Mana yang lebih penting, staging dan grading? Grading ya, Dok. Ada yang menjawab. Oke, jadi kalau staging itu biasanya ditentukan oleh klinis ya, staging tumor, T, N, nodul, M, metastasis gitu. Jadi dilihat dari ukuran tumornya, berapa ukuran tumornya T-nya, kemudian N-nya sudah terlibat atau tidak, ada pembesaran atau tidak, kemudian M-nya metastasis kemana gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya N itu bisa saja kan untuk suatu keganasan N itu terjadi pembesaran ya, tapi belum tentu pembesaran itu merupakan suatu metastasis kan. Nah, jadi bisa saja N itu hanya reaksi KGB-nya, hanya reaktif hiperplasia. Jadi tetap memerlukan pemeriksaan PA untuk yang lain-lain ya, untuk tumor yang lain. Nah, untuk yang sementara untuk yang di sini di CNS ini staging itu tidak ada ya. Jadi klinis itu sangat memerlukan gambaran histologi dari pemeriksaan massa tumor itu. Jadi untuk menentukan grade-nya. Jadi semakin tinggi grade-nya, semakin jeleklah prognosisnya. Seperti ini yang astrositoma yang grade 2 lebih baik, walaupun ini memang ganas, tapi grade 2 lebih baik prognosisnya dibanding grade 3. Grade 3 lebih baik prognosisnya dibanding grade 4. Walaupun itu semua tergantung dari lokasinya, gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, ini dia gambaran dari diffuse astrositoma. Jadi ini grade 2 astrositoma. Jadi nampak adanya penebalan ya dari korpus kalosumnya itu gitu. Kemudian yang di sini jadi perlu diperhatikan kalau misalnya semakin jelek grade itu biasanya jaringannya nekrosis gitu, perdarahan, banyak nekrosis, banyak perdarahan seperti itu. Jadi kita tunjukkan di sini bahwa di sini dari makroskopis pun sudah menunjukkan adanya infiltrasi massa dan adanya nekrotik dan perdarahan ya. Nah, dilihat di mikroskopiknya seperti ini. Jadi ini gambar karakteristik dari glioblastoma di mana ada nekrosis, di sini area nekrosis dan ada sel-sel tumor yang tersusun sejajar, jadi pseudopalisading. Jadi kalau pseudo itu kan ya kira-kira pseudo itu seperti terselubung gitu ya, pseudo palsu gitulah. Jadi ada sel-sel tumor yang palisading, jadi yang berbaris begitu. Jadi ini dia sel-sel tumornya dan di tengahnya ini ada nekrosis. Itu dia merupakan karakteristik dari glioblastoma ini. Kemudian selanjutnya oligodendroglioma. Ini 5-15% dari glioma sering pada usia pada dekade 4-5 juga menyebabkan kalau ini ya beberapa proses yang lama menyebabkan seizure juga. Jadi kayaknya kalau ada lesi di CNS biasanya memang itu ya selalu seizure, sakit kepala seperti itu keluhannya, muntah gitu, peninggian tekanan intrakranial. Jadi biasanya dijumpai di cerebral hemisphere, umumnya bagian frontal ataupun di lobus temporal. Jadi dengan penanganan yang baik, dengan melakukan kombinasi penanganan dengan pembedahan, kemoterapi, radioterapi, rata-rata bisa meningkatkan kelangsungan hidup.
Kalau misalnya dia yang grade 2 itu bisa bertahan sampai 10 sampai 20 tahun. Ini perkiraan ya berdasarkan literatur. Kemudian WHO grade 3 survival rate-nya ya pasti berkurang, terjadi penurunan. Nah, ini dia gambarannya oligodendroglioma. Ini dia oligodendroglioma. Jadi sel-selnya itu bulat, sel-selnya bulat, kemudian intinya juga bisa bulat ya, bulat. Kemudian ada sitoplasma, biasanya kita adik-adik lihat kalau lihat gambaran mikroskopik kan pink ya. Nah, ini dia jernih, jadi seperti ada halo begitu ya. Jadi kalau ingat di cervix ya, perinuklear halo begitu, jadi ini ya ada halonya. Jadi sitoplasmic halo. Jadi kalau misalnya untuk memudahkan biasanya mengingatnya kami biasanya seperti egg fried gitu ya, seperti telur ceplok gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan telur ceplok kira-kira seperti ini. Kemudian ada gambaran chicken wire, itu ini ada pembuluh darah, jadi dengan dinding yang tipis ya, jadi dia membentuk sekat yang terpisah-pisah. Makanya suka disebut sebagai chicken wire, seperti apa itu kandang ayam itu yang apa namanya itu ya, kawat kandang ayam. Kemudian ini ada midline glioma, biasanya di batang otaknya, kemudian biasanya bisa infiltratif dan memberikan gangguan neurologik yang signifikan. Kemudian ini tuh midline glioma ini sering agresif ya, walaupun seperti tadi saya sebutkan kalau misalnya grade-nya semakin tinggi, pasti gambaran mikroskopiknya pasti menunjukkan suatu yang nekrosis begitu, nekrosis yang banyak, vaskular banyak begitu. Tapi di sini tidak spesifik menunjukkan gambar itu, tapi dia merupakan suatu yang tumor yang infiltratif dan agresif. Jadi dikatakan ini ada mutasi di histon 3 ya. Mahasiswanya semakin siang semakin banyak ya. Tadi cuma berapa? 70-an ya. Sekarang udah 100-an. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya pilocytic astrocytoma. Ini benign ya. Jadi mengenai anak-anak dan dewasa muda. Ini lokasinya. Dan biasanya dia tampil sebagai suatu kista. Jadi biasanya berupa suatu kista yang membesar, jarang dia membentuk suatu massa yang solid. Dan ini tidak ada mutasi di IDH1 dan IDH2. Jadi ini yang mendukung membedakannya dengan low grade diffuse glioma. Nah, ini dia morfologinya. Jadi sering sistik, membentuk mural nodul. Tapi kalaupun dia solid, biasanya dia membentuk well circumscribed. Nah, di sini dia ada gambaran karakteristiknya itu rosental fiber, kemudian adanya eosinophilic granular body, dan mikrosis, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk nekrosis dan mitosis itu jarang ya pada pilocytic astrocytoma, karena di awal sudah disebutkan bahwa dia merupakan suatu lesi yang benign. Kemudian ependymoma. Ependymoma ini ya pada daerah ependymal line, termasuk sentral kanalnya dari spinal cord, kemudian pada 1-2 dekade kehidupan, pada ventrikal keempat,
dan sering menyebabkan 5-10% tumor primer pada DKD ini. Pada dewasa sering lokasinya daerah spinal cord-nya. Nah, ini dia gambaran mikroskopik dari ependimoma, itu sangat khas ya, adanya roset. Jadi roset itu di mana sel-sel tumor itu mengelilingi pembuluh darah. Nah, jadi roset itu ada dua, ada pseudo roset, ada true roset. Jadi kalau pseudo roset itu dia sel-sel tumornya mengelilingi pembuluh darah. Ya, yang ini kurang jelas, tapi kalau ini jelas. Sementara kalau true roset itu sel-sel tumornya mengelilingi lumen yang kosong seperti ini. Ya, ini true roset. Ya, ini pseudo roset. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu gambaran karakteristiknya. Jadi biasanya umumnya masing-masing memberikan karakteristik morfologi sendiri. Kemudian embryonal neoplasm, ini sel primitif. Jadi ini berasal dari neuroectodermal. Jadi sering disebut sebagai small round cell atau small blue round cell. Begitu ya. Jadi ini yang sering itu adalah meduloblastoma. Dijumpai sekitar 20% tumor pada anak-anak. Nah, ini dia umumnya pada anak-anak dan eksklusif dijumpai di cerebellum. Dan biasanya ini pemeriksaan imunohistokimia ya dengan neuronal dan glial marker biasanya mengekspresi. Kemudian ini highly malignan. Kemudian prognosisnya itu kalau tidak diterapi ya jelek. Dan ini radiosensitif ya. Dikatakan kalau bisa pengangkatan total eksisi, kemoterapi dan radiasi itu 5 tahun kelangsungan hidupnya mencapai 75%. Nah, ini dia masa tumornya. Ya. Kemudian tadi disebutkan di awal bahwa selnya kecil dan small round blue cell. Jadi ini dia, small round blue cell. Jadi bulat-bulat selnya biru-biru begitu ya. Nah, ini dia patogenesisnya. Jadi bisa dibaca ya. Kalau ada ekspresi yang overekspresi dari MYC itu prognosis yang jelek gitu. Ini ya. Kemudian meningioma ini sering ya dijumpai ya. Jadi meningioma itu sering dijumpai, sering diterima spesimennya, sering didiagnosis. Jadi ini merupakan tumor jinak berasal dari arachnoid meningothelial cell. Jadi meningioma ini juga banyak ya tipenya ya. Jadi ada yang fibrous meningioma, ada meningothelial meningioma, ada psamomatous meningioma begitu. Jadi itu penamaannya sesuai dengan gambaran mikroskopiknya. Seperti tadi saya sebutkan di awal, kalau misalnya dia pun jinak tapi lokasinya itu menekan lokasi yang lain, mengganggu ya bisa menyebabkan efek yang merugikan gitu ya. Nah, ini dia. Jadi secara keseluruhan meningioma itu ya ditentukan berdasarkan ukurannya, lokasinya, dan mampu tidaknya dia diangkat begitu ya, dan histologi grade-nya itu apa gitu. Bagaimana histologi grade-nya?
Itu yang apa mempengaruhi dari prognosis dari suatu meningioma. Nah, seperti ini meningioma biasanya mudah ya dilepaskan dari underlying brain-nya, tapi kalau dia infiltratif, dia bisa recurrence begitu ya, bisa kambuh kembali. Jadi ada multiple meningioma ya, disertai dengan schwannoma ataupun glial tumor, itu biasanya diagnosisnya bisa dipertimbangkan suatu neurofibromatosis type 2. Jadi dikatakan 50% meningioma yang tidak disertai dengan neurofibromatosis itu memiliki somatic loss dari mutasi dari NF2 tumor suppressor gen pada lengan panjang kromosom 22. Nah, ini dia gambaran makroskopiknya. Jadi ini pemotongan ya dari masa tumornya, di mana di sini dikatakan menekan dari jaringan di bawahnya. Jadi bisa memberikan efek ya. Nah, ini dia gambaran mikroskopik dari meningioma, di mana di sini kita jumpai adanya wool pattern gitu. Kemudian di sini kita jumpai adanya psamoma body seperti ini. Dan ini sangat banyak psamoma body-nya. Jadi tergantung dari gambaran mikroskopik dari masa tumor itu tipenya gitu. Jadi gambaran mikroskopiknya seperti ini itu termasuk ke dalam pseudomonas meningioma. Tapi ada juga meningioma yang tidak menunjukkan suatu ini ya psamoma body ini bisa saja tidak dijumpai. Nah, jadi CNS itu juga merupakan suatu tempat organ yang sering dijumpai metastasis ya. Jadi dia bukan hanya primer, tapi bisa juga sebagai tempat metastasis. Dan biasanya untuk tipe yang karsinoma. Biasanya itu dari ini ya, CA paru atau payudara atau kulit ya, melanoma malignan, ginjal, gastrointestinal tract itu sering ini ya meta ke paru. Meta ke CNS maksudnya. Dan biasanya itu karakteristik ya kalau misalnya suatu metastasis itu masanya menjadi berbatas tegas gitu. Jadi sering membentuk suatu gray white matter junction dan biasanya yang menyebabkan suatu lokal udem. Jadi biasanya kalau metastasis biasanya banyak dijumpai nodul-nodul begitu di CNS-nya. Ini bisa dibaca ya. Nah, ini contohnya metastasis dari suatu melanoma malignan dari kulit ya. Jadi itu tadi saya sebutkan kalau metastatic lesion dibedakan secara makroskopis dari yang primer CNS sistem itu biasanya dia banyak gitu multisentrik dan dia berbatas tegas. Jadi seperti ini. Kemudian ini karena dari suatu melanoma malignan, metastasis melanoma malignan, dia seperti ya dia sendiri ya, jadi ada
melanin ya, seperti ini. Di tengah-tengah ini adalah melaninnya. Jadi ini kesimpulan dari tumor pada CNS. Jadi bisa berasal dari sel-sel yang menutupinya ya, bagian atasnya, meningioma. Kemudian bisa dari brain-nya, dari otaknya, apakah glioma ataukah neuronal tumor ataukah choroid plexus tumor, atau dari populasi CNS itu sendiri, bisa dari limfoma juga bisa ya, primer, tapi jarang, kemudian germ cell tumor, atau berasal dari sel yang dari tadi yang metastasis gitu ya. Bisa berasal dari mana saja dari tubuh melakukan metastasis. Jadi walaupun dia low grade atau tumor yang jinak, jadi bisa memberikan gambaran klinis yang jelek ya. Jadi bergantung dari di mana lokasinya gitu. Jadi pada tumor-tumor itu suka memberikan karakteristik suatu lokasi ya tersendiri. Jadi itu sangat membantu kalau misalnya nanti adik-adik jadi ada dokter bedah saraf, dari bedah saraf, spesialis bedah saraf. Jadi kalau memberikan kiriman jaringan, berikanlah klinis yang lengkap, lokasi, umur, begitu ya. Kemudian usia ya. Jadi membantu untuk menentukan diagnosis. Jadi glial tumor itu secara umum dibagi atas astrositoma, oligodendroglioma, dan ependymoma. Dan keganasan itu ya, grading itu ditentukan dari semakin anaplasia, semakin atipia selnya ya. Kemudian densitasnya sel itu meningkat. Kemudian ada nekrosis, dan ada mitotik, dan ada perdarahan. Ya, jadi karsinoma itu merupakan dominan ya tempat metastasis dari CNS. Tempat metastasis itu ke CNS itu sering itu adalah tipe yang karsinoma begitu. Ya, jadi ini semua kami ambil bahannya dari Robin ya, dari Robin Basic yang edisi 10. Jadi bisa dipahami kembali dari bukunya, karena sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya kayak stroke hemorrhagic semuanya itu nggak cukup dibahas. Jadi sisanya yang lain, yang menarik yang lainnya nanti akan kami jelaskan pada saat praktikum. Ya. Izin dokter termute dok. Ya, sampai di sini kuliahnya. Ada yang mau ini tanda tangan atau apa, foto gitu, gimana? Oh, tadi sudah dok, saat presentasi sudah ada saya share, sudah ada saya screenshot dok. Udah ya, jadi nggak perlu lagi ya. Iya dok. Iya. Terima kasih ya atas. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau malu bertanya nanti bisa nanya via WA atau nanti pas praktikum ya. Silakan nanti bisa berdiskusi kembali. Jadi saya cukupkan sampai di sini kuliah kita.